Bab 938. Memori yang hilang. Memikirkan sampai di sini, Arthur Xiao kemudian menatap Glenn dengan penuh perasaan terima kasih, mengucapkan terima kasih pada bocah tersebut. Terima kasih ya. Glenn tersenyum, Paman Xiao, kamu tidak perlu sungkan, kalau begitu, apa kamu ingin pergi mencari Daddy? Aku rasa kamu tadi sedang mengkhawatirkannya. Arthur Xiao mengangguk, mau. Kalau begitu Paman pergi saja, Glenn akan berada di sini dan menunggu kalian kembali. Arthur Xiao segera bangkit, berpesan pada Glenn kalau dia tidak boleh kemanapun, dan tetap berada di sana menunggu mereka kembali. Selanjutnya Arthur Xiao segera pergi. Setelah mengecek arah, dia langsung menuju ke kamar kecil. Golden Ye mencuci wajahnya di kamar kecil, melihat pantulan dirinya di dalam cermin. Wajahnya terlihat pucat, pantas aja tadi Arthur Xiao terlihat cemas ketika melihat wajahnya. Rupanya memori tersebut membuat wajahnya terlihat seperti ini, kepalanya berdenyut terus, tetapi Golden Ye berharap dia bisa mengingat semuanya. Meskipun rasa sakit ini membuat kepalanya ingin hancur, asalkan dia bisa mengingat kembali semuanya maka tidak masalah. Bayangan putih yang muncul di dalam memorinya benar-benar tidak bisa diandalkan. Golden Ye sedang terbenam dalam pikirannya, dari luar sana tiba-tiba suara. Tuan Muda Ye. Mendengarnya Golden Ye langsung melihat ke arah tersebut, dia melihat Arthur Xiao berdiri di samping pintu memperhatikannya dengan cemas. Mulut Golden Ye ditutup rapat, setelah itu dia berjalan mendekatinya. Mengapa kamu ke sini? Arthur Xiao sama sekali tidak menyembunyikan maksudnya, apakah Tuan Muda Ye merasa tidak nyaman? Apakah harus membawamu ke rumah sakit untuk melakukan pemeriksaan? Kalimat ini belum selesai diucapkan, Golden Ye sudah memotongnya. Memori yang hilang, bisakah kembali lagi? Pertanyaan tiba-tiba dari Golden Ye membuat Arthur Xiao terbengong. Setelah beberapa saat dia baru sadar, dengan gagah menjawab, seharusnya. Bisa bukan? Tatapan Golden Ye melewati tubuh Arthur Xiao dan tidak tahu melihat ke arah mana, tatapannya seperti sangat jauh. Kamu mengatakan kalau kamu adalah asistenku. Kalau begitu bisakah kamu membantuku melakukan sesuatu? Melakukan apa? Arthur Xiao langsung menegakkan tubuhnya. Aku ingin memulihkan kembali ingatanku, jika aku melakukan sendiri rasanya sangat tidak nyaman, jadi aku membutuhkan bantuanmu. Arthur Xiao. Tuan Muda Ye membutuhkan bantuan apa dariku? Glenn duduk di atas kursi dan menggoyang kedua kakinya, melihat pelayan sudah 2 kali mengantarkan pesanan mereka. Tempat duduk yang ada di depan dan di sampingnya masih kosong. Glenn tidak bisa menahan diri dan duduk sambil menahan dagunya, memikirkan sesuatu. Mengapa 2 pria dewasa ke toilet untuk waktu yang sangat lama? Apakah telah terjadi sesuatu yang tidak boleh diketahuinya? Apakah pulang nanti dia harus memberitahu hal ini pada Mommy? Glenn pernah mendengar sekarang ada banyak sekali pria yang suka melakukan kegiatan homo. Ketika sedang memikirkannya, dari luar terdengar suara langkah kaki. Golden Ye dan Arthur Xiao sudah kembali, dan mereka kebetulan bertemu dengan pelayan yang sedang berjalan keluar. Pelayan melihat wajah Golden Ye yang sangat tampan, dia langsung tersenyum padanya, setelah itu mengerjapkan mata pada Golden Ye. Orang luar negeri memang lebih terbuka, mereka tidak akan sungkan, oleh karena itu melihat Golden Ye yang sangat tampan, tidak heran jika mereka akan menggodanya sejenak, jika berhasil tentu sangat bagus, jika tidak berhasil, anggap saja mereka sedang bertegur sapa. Glenn melihat pemandangan tersebut, dan dia memperhatikan Golden Ye, ingin mengetahui reaksinya. Benar saja, Golden Ye berjalan masuk dengan ekspresi datar, dia sama sekali tidak memperdulikan godaan pelayan tersebut, apalagi ketika pelayan tersebut mengerjapkan matanya. Pelayan itu tidak hanya tidak mendapatkan balasan, dan yang menyambutnya adalah punggung yang dingin, segera dia merasa pria itu tidak menarik. Tetapi dia tidak marah, dia menarik ekspresi wajahnya dan meninggalkan tempat tersebut. Tapi pemandangan tersebut terlihat semuanya oleh Arthur Xiao. Arthur Xiao menggeleng, setelah itu dia berjalan masuk.
Golden Ye baru saja duduk, Glenn langsung memprotesnya. "Dedi jahat, pulang nanti aku akan memberitahu Mommy, kamu menggoda wanita." Baru kembali dari kamar kecil, Golden Ye yang tidak mengetahui apapun. Arthur Xiao menggunakan tangannya menutup mulutnya berdeham, membantu Golden Ye menjelaskan, "Glenn, kamu tidak boleh bicara sembarangan, tadi kamu juga sudah melihatnya sendiri, dadimu tadi tidak memberikan reaksi apapun, bahkan mungkin dia sama sekali tidak mengetahui apapun." Benar saja, mendengar percakapan mereka berdua, ekspresi Golden Ye terlihat sangat bingung, dia memang tidak tahu apa yang telah terjadi. Itu adalah salah Dedi sendiri, jika kamu terlihat lebih galak, tentu tidak akan menarik perhatian wanita. Arthur Xiao. Dia ingin sekali mengatakan salah dadimu terlalu tampan, makanya bisa. Tetapi di saat itu, Golden Ye sepertinya sudah mengetahui apa yang telah terjadi. Dia dengan datar mengatakan, biarkan dia mengatakannya. Bocah ini tidak senang padanya, bocah ini juga terlihat sangat kesal, wajar jika semua yang dilakukannya salah di hadapannya. Bagaimanapun dibandingkan dengan sebuah tinju yang didapatkannya di hari pertama, sekarang hanya diadukan, juga sudah merupakan kemajuan yang sangat bagus. Golden Ye sudah mengatakan membiarkan Glenn mengatakannya, Arthur Xiao juga tidak bisa menambahkan apapun lagi. Golden Ye melihat Glenn, "Kamu sudah lapar bukan? Momimu menyuruhku jangan lupa membawamu makan siang, sekarang tutup mulutmu dan makan, jika ingin mengatakan sesuatu katakan nanti saja." Mendengar hal tersebut, tatapan Glenn seperti sedang meremehkannya. "Bodoh, tutup mulut bagaimana bisa makan?" Arthur Xiao hampir tertawa dibuatnya, tetapi karena Golden Ye berada di sana, Arthur Xiao hanya bisa menahan diri. Golden Ye benar-benar sangat tidak berdaya, dia pun pura-pura tidak mendengarnya. Anaknya sendiri, memarahi dirinya apalagi yang bisa dilakukannya. Gita dan Audrey Han makan siang bersama, Audrey Han sebenarnya tidak bisa makan lagi, tetapi Gita memaksanya untuk makan dengan alasan kalau dia sedang hamil dan menyuapinya. Setelah selesai makan, Audrey Han benar-benar kenyang sampai tidak bisa berdiri. Dia duduk di tempatnya dan menyentuh perutnya, "Kamu jangan menyuapiku seperti ini. Makan terlalu banyak tidak bagus untuk anakku, jika nanti dia terlalu gendut juga tidak baik." "Apa maksud perkataanmu? Kamu sangat kurus, bagaimana mungkin anakmu bisa gemuk? Aku seharusnya menyuapimu lebih banyak lagi, untuk hari-hari berikutnya aku akan membantumu memenuhi gizi yang tidak terpenuhi sebelumnya. Jika tidak bayi di dalam perutmu akan mengalami gizi buruk, aku akan sangat khawatir karenanya." Gizi buruk. Kata-katanya ini terlalu berlebihan, itu sama sekali tidak mungkin terjadi. Dan di saat itu, Gita mendengar ponsel yang sedang dicas di dalam kamar berdering. Dia tertegun, setelah itu dia berkata pada Audrey Han, "Aku akan mengangkat telepon, mungkin itu adalah telepon dari kakakmu, jika nanti kakakmu memarahiku, kamu harus membantuku." Audrey Han belum sempat menjawabnya Gita sudah menghilang. Setelah itu dia segera membawa ponselnya datang ke tempat itu, matanya memberi isyarat pada Audrey Han. Audrey Han langsung paham, orang yang menghubungi Gita sekarang memang kakaknya Audrey Han. Dia tersenyum menghibur pada Gita, memberi isyarat agar Gita yang menerima panggilan tersebut. Gita menarik nafas, menahan ketakutan yang muncul di dalam dirinya setelah itu menerima panggilan telepon, berhati-hati mengatakan, "Halo. Buka pintu." "Hah?" Kata-kata tersebut benar-benar membuat Gita tidak tahu harus bagaimana, wajahnya bengong, dia seperti tidak tahu apa yang sedang dikatakan pria itu. Apa maksudnya buka pintu? Untuk apa buka pintu? Awalnya wajah Gita masih bingung, tetapi segera matanya melebar. Buka pintu. Cepat. Audrey Han memburunya. Gita seperti membatu sejenak, dia melihat ke arah Audrey Han, setelah itu berjalan ke depan seperti boneka kayu. Bersambung.